Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Sesuai dengan teman-teman semua nontonnya itu kapan ya kan? Pagi, siang, sore atau malam gitu. Baik, sebelumnya di sini mungkin teman-teman semua udah penasaran ya kan? Ngapain sih kami di sini ya kan? Presentasi apa gitu. Jadi di sini kami dari mahasiswa Sistem Informasi 1 Stambuk 2018 UIN Sumatera Utara. Jadi kami ini bakal mempresentasikan hasil rancangan kami gitu. Ini sebagai tugas kami dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer oleh dosen pengampu Bapak Ali Ikhwan. Jadi di sini kelompok kami ingin memperkenalkan diri dulu gitu ya kan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Pratama. Kemudian di sini ada rekan kita Rani Dipa Anggini. Say hello dulu untuk Rani Dipa. Di sini ada Bella Damanik. Bella, say hello dulu. Kemudian ada Adelia Winarni. Halo Adel. Hai. Eh, jadi di sini kami akan eh, mempresentasikan rancangan prototype. Mungkin teman-teman pada bingung karena aplikasi apa yang bakal kami presentasikan belum ada kami sebut gitu ya kan. Jadi langsung aja. Mungkin deskripsi singkat dari aplikasi ini bakal dipresentasikan oleh rekan kita Bella Damanik. Mungkin untuk rekan Bella apakah udah siap untuk memberikan deskripsinya? Rekan kita Bella udah siap? Siap, oke. Langsung langsung aja ya kan. Untuk mempersingkat waktu langsung aja kepada rekan kita Bella Damanik buat mempresentasikan deskripsi singkat dari aplikasi yang dirancang itu prototipenya. Kepada rekan kita Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Aryo Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rancangan aplikasi yang kami buat. Apa sih aplikasinya? Apa sih manfaatnya? Kok bisa sih kepikiran buat rancangan aplikasi ini gitu kan? Nah, sebelumnya nama rancangan aplikasi kami ini adalah e-nikah. Jadi sebenarnya e-nikah itu adalah plesetan dari e-nikah gitu kan. Kenapa kami bisa buat ini? Awalnya sih supaya ketika kami presentasi gini, supaya penyampaiannya itu bisa nggak monoton gitu kan, jadi ada sedikit plesetan-plesetannya gitu kan, jadi nggak terlalu monoton di tengah kita kuliah selama ini online, banyak tugas kan bosen gitu kan. Nah, jadi dari situlah kami terpikirkan untuk membuat rancangan aplikasi ini supaya penyampaiannya itu nggak monoton gitu kan. Nah, selanjutnya kok bisa sih, apa sih sebabnya gitu kok bisa bikin ini. Selama di zaman sekarang ini gitu kan, segala sesuatunya mulai dari pendaftaran sekolah, pendaftaran kuliah, banyak pendaftaran yang telah dilakukan secara online gitu kan. Eh, Terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini, rata-rata semuanya dilakukan secara online, baik itu sekolah, belajar, bekerja, semuanya dilakukan dari rumah. Nah, jadi itulah sebab pertamanya kenapa kami membuat pendaftaran pernikahan secara online. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, perlu digarisbawahi bahwa aplikasi ini itu hanya pendaftaran pernikahan secara online. Jadi hanya pendaftarannya saja yang secara online. Untuk akadnya, pernikahannya itu dilakukan secara tatap muka, baik itu di kantor KUA ataupun di rumah mempelai wanitanya. Jadi pernikahannya tetap tatap muka, namun pendaftarannya saja yang online. Nah, selama ini kan kalau misalnya pendaftaran dilakukan di kantor KUA itu kan ribet gitu ya, makan waktu juga. Kita bakalan daftar, setelah itu dikasih tahu berkas-berkas apa aja yang bakalan perlu diperlukan dibawa ke sana, barulah kita antarkan ke sana. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini kita juga bakalan menghemat waktu karena pendaftaran bisa kita lakukan secara online dan tempat untuk upload upload berkas-berkasnya juga gitu juga ada. Jadi kayak upload foto, upload KTP dan sebagainya yang diperlukan. Nah, selain itu seandainya aplikasi ini jadi, ini kan masih rancangan nih.
seandainya aplikasi ini jadi, nah itu bukan milik kami gitu kan, bukan kami yang punya. Nggak seperti misalnya Gojek punya Pak Nadiem Makarim gitu kan. Nah, kantor KUA ini kan ada di bawah naungan Kementerian Agama, otomatis ini juga punya pemerintah gitu kan. Jadi seandainya pun jadi, kita hanya merancang dan aplikasi ini menjadi milik pemerintah gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara pakainya gitu kan? Gampang nggak sih atau makin ribet nggak? Karena kan terkadang kebanyakan apa pakai aplikasi makin ribet nih gitu kan. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan sedikit kayak mana sih cara pakainya. Nah, cara pakainya itu gampang banget. Yang pertama kita itu hanya perlu registrasi untuk buat akun. Nah, cara registrasinya juga sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya. Kita hanya perlu inputkan nama, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nanti akan ditunjukkan oleh rekan saya. Nah, setelah kita udah punya akun nih, kita bakalan langsung buat pendaftarannya. Pendaftaran di bagian pendaftaran pernikahan. Nah, di bagian pendaftaran pernikahan itu akan disediakan biodata, letak biodata untuk kita isikan biodata kita, baik itu biodata mempelai pria dan wanitanya. Di situ juga isi-isinya bakalan disesuaikan dengan buku nikah nantinya. Nah, di situ juga kita bakalan isikan apa-apa aja yang diperlukan berkas-berkasnya. Nah, setelah kita isikan biodata, kita tinggal tentukan tanggal pernikahannya. Kan nggak mungkin nih di situ. Jadi setelah kita tentukan, kita isi biodatanya, tentukan tanggal pernikahannya, barulah setelah itu bisalah melangsungkan pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari aplikasi. Nah, yang menentukan itu juga kita sendiri. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Aryo Pratama. Oke, terima kasih kepada rekan kita Bella. Keren kali materinya gitu kan. Pokoknya dari deskripsinya udah keren kali gitu. Jadi nanti untuk biar gak penasaran ya, nanti bakal di presentasikan sama rekan kita Adel bagaimana tampilannya, bagaimana rancangannya gitu. Terus selanjutnya mungkin akan dijelaskan teori-teori tentang UI, tentang user interface, tentang UX gitu oleh rekan kita Rani Dipa Anggini. Mungkin rekan kita Rani Dipa udah siap? Siap. Oke, kepada Rani Dipa kami persilakan untuk mempresentasikan teori-teori tentang UI UX designer gitu. Silakan Rani Dipa. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan kita Aryo Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu UI dan apa itu UX. Nah, UI atau User Interface itu lebih merujuk kepada skema warna, tata letak, dan bagaimana fitur-fitur atau elemen-elemen yang dirancang pada aplikasi ataupun website. Nah, si UI ini biasa kita bilang itu tampilan dari aplikasi. Umumnya aja, itu dari tampilan aplikasi, tampilan dalam aplikasinya itu. Sedangkan UX atau User Experience itu lebih kepada fungsi penggunaan yang didapat oleh user. Nah, bagaimana kita merancang suatu sistem supaya user itu mudah memahami apa yang kita buat. Bukan hanya tampilan yang bagus, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana sih user itu bisa memakai aplikasi itu dengan mudah dan dapat diterima oleh user dengan efisien. Nah, contohnya ini yang kita dapat dari kehidupan sehari-hari itu seperti kayak pintu darurat yang ada di rumah sakit ataupun yang di mall maupun di hotel. Nah, di situ tuh didesain kan ada itu yang pegangan yang panjang itu. Nah, memang disengaja desain kayak gitu supaya agar nantinya jika ada kendala, entah misalkan ada kebakaran atau apa, jadi kan lift itu mati, semua kan nggak bisa, otomatis orang-orang pasti keluarnya dari pintu darurat tadi. Nah, jadi di desain itu dipermudah agar orang-orang itu bisa keluar dengan mudah gitu, seperti kayak tinggal di ini aja didorong kan orang-orang bisa langsung keluar. Nggak mungkin nanti kita mendadak tarik dulu gitu, ditarik dulu kan orang-orang itu kan nggak sabar gitu kalau udah
udah ada kebakaran, ada apa, itu kan udah panik semua, nggak mungkin lah bisa main tarik gitu kan. Jadi makanya di desain itu didorong biar supaya orang-orang itu bisa menggunakannya lebih mudah. Nah, mungkin saking gugupnya inilah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima mohon maaf atas kesalahan atau apa gitu dari kata-kata saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kita Lani. Pokoknya penjelasannya keren banget gitu ya kan. Terus kayaknya nih makin teman-teman semua nih kayak makin penasaran kali nih ya kan. Mungkin yang tetap nonton sampai di menit sekarang, mungkin kayak ini orang-orang yang penasaran banget gitu gimana tampilan sama aplikasinya gitu. Langsung saja buat rekan kita Adelia Winar nih. Eh, Gimana Adel, udah siap? Oke, siap. Oke, jadi Adel ini beliau yang telah merancang UX aplikasi ini bareng dengan Bella merevisinya, juga dengan Rani. Mereka bertiga yang merancang UX-nya, kemudian UI-nya saya relasikan sendiri gitu, saya desain sendiri gitu. Oke, langsung aja kepada Adel ya kan. Mungkin udah gak sabar banget untuk menjelaskan gimana prototype dari aplikasi ini gitu, gimana alur-alurnya, gimana bentuk aplikasinya gitu, rancangannya gitu. Kepada rekan kita kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa rancangan aplikasi yang sudah kami buat. Di sini pertama mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada namanya splash page. Nah, splash page itu mungkin kalau teman-teman punya WA itu kan setiap buka aplikasi WA selalu muncul tampilan layar putih yang mana ada logo WA dan keterangan from Facebook gitu. Nah, itulah dia splash page. Nah, splash page ini dia cuma tampil sekilas saat kita itu buka aplikasi. Jadi sebelum dia muncul ke halaman utama, dia bakal memunculkan splash page ini. Nah, di sini setelah splash page, maka kami akan menampilkan yang namanya dia adalah start page. Nah, di sini itu terdapat beberapa slider yang menampilkan tulisan atau kutipan mengenai pernikahan, menampilkan logo dan deskripsi singkat mengenai alur dari sistem aplikasi ini. Di sini tuh kami buat keterangan, ada login, input data, tentukan hari, lokasi nikah, lalu sah. Nah, setelah itu user dapat menekan button mulai daftar, kemudian akan beralih ke halaman login. Nah, di halaman login ini terdapat yang seperti biasa ya, kalau kita mau masuk ke aplikasi apapun pasti kalau nggak email ya username dan ada password. Di sini juga terdapat fitur lupa password. Jadi kalau misalnya ada user yang lupa password bisa langsung diperbaiki atau dikembalikan gitulah atau diganti. Terus di sini juga ada fitur untuk register. Jadi bagi user yang belum punya akun bisa langsung mendaftar, cukup dengan mengklik link yang di sini. Jadi tampilan register itu kalau kita pilih link register maka kita akan masuk ke halaman register. Nah, halaman register ini terdiri dari beberapa biodata yang biasanya kita miliki. Sama kayak kita mau mendaftar aplikasi apapun ataupun sosial media pasti ada nama lengkap, email, tanggal lahir, alamat, password, dan repassword. Nah, repassword ini fungsinya itu adalah memastikan bahwa password yang kita masukkan itu sudah benar. Kadang kan password ini kan tidak ditampilkan ya, jadi mungkin bisa jadi apa yang ada dalam pikiran kita dengan kita menuliskan password itu bisa lain gitu. Terus boleh langsung tekan tombol daftar dan maka user akan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat beberapa trending topik yang sudah kami sediakan berdasarkan cuplikan dari cuplikan beberapa video yang sedang trending gitu. Dan kemudian di bawahnya itu terdapat beberapa berita terupdate yang pastinya mengenai pernikahan, apapun itu mengenai pernikahan yang mungkin kami rancang sedemikian rupa jadi user itu cukup dengan slider gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat
kayak tampilan di Google Play Store. Nah, itu kan aplikasinya cukup di slide gitu kan ke samping. Nah, jadi kami mendapatkan inspirasi dari situ gitu. Nah, dan di bawah sini itu ada beberapa menu fitur mengenai e-nikah ini. Jadi di situ ada persyaratan, transaksi, jadwal, dan pelatihan. Namanya kita nikah itu kan memulai pernikahan pasti ada pelatihan kan. Misalnya kayak dikasih tau lah gitu tata caranya ini gitu. Terus jadwal. Nah, di sini tuh terdiri dari jadwal yang udah kita tentukan dengan pihak dari KUA, kapan kita akan ke sana, terus kapan kita menentukan tanggal pernikahan. Jadi dia akan tertera di situ. Dan ada transaksi di sini. Kalau misalnya kita nikah tuh kan, kalau kita nikahnya di rumah ya itu kan biasanya ada biaya yang harus kita keluarkan dan kita harus membayar ke pihak KUA. Terus ada persyaratan, di sini terdiri dari keterangan persyaratan yang harus kita sediakan seperti dokumen-dokumen, perlengkapan kita untuk mendaftar untuk menikah lah gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini itu di bawah itu ada beberapa icon gitu. Di sini ada profile, di sini ada jadwal juga. Jadi para pengguna itu nggak perlu repot-repot balik ke menu ini gitu, balik ke menu home untuk mendapatkan fitur ini. Jadi di bawah itu udah terdiri aja, karena kan jadwal itu kan penting kan. Mungkin user itu males balik ke sini gitu, jadi lihatnya dari sini aja gitu. Jadi langsung bisa diakses gitu, buka halaman apapun yang ada di aplikasi itu gitu. Kemudian di sini ya kita bisa lihat ini kan tadi menu home. Di sini ada menu trending ya atau berita. Nah, di sini terdapat beberapa berita yang kami suguhkan. Yang pastinya itu berdasarkan dengan tren-tren yang ada. Apalagi kan sekarang tuh lagi Covid kan. Banyak kan orang menyelenggarakan pernikahan tema-temanya Covid, misalnya kayak pakai masker gitu. Terus di dalam fitur jadwal di sini itu kita bisa lihat. Di sini adalah nomor pendaftarannya yang bisa kita masukkan dan password kita. Jadi kita bisa cek daftar-daftar jadwal-jadwal kita, daftar jadwal yang udah kita tentukan itu kapan aja gitu. Terus kemudian di sini juga bisa kita cetak jadwal di sini. Jadi kalau dia dari handphone ya pasti dia kita tekan, kita pilih fitur cetak, itu pasti dia langsung mencetak dokumen gitu. Ya dokumen dalam bentuk soft copy gitu kan, PDF biasanya. Jadi seperti itulah dia. Terus kemudian di bagian profile ya pada kayak aplikasi pada umumnya juga, di situ terdiri dari kalau kita mau ubah foto profile gitu, terus ada nama username-nya, ada gitu email, terus bisa kita ubah password dan fitur untuk pusat bantuan. Terus di sini juga tersedia button logout ya. Terus kemudian di situ ada formulir nikah. Nah, yang kita tekan itu di sini tuh mungkin kalian bisa perhatiin di sini tuh ada button yang bentuknya love. Nah, di sini itu yang kami maksudkan adalah button ini berguna untuk user bisa langsung mendaftar atau mengisi data bagi mereka yang ingin menikah. Jadi langsung aja ketika ditekan atau dipilih button itu, maka akan muncul form nikah. Jadi di sini terdiri dari provinsi, kabupaten kota, akad nikahnya di mana, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan pernikahannya gitu. Dan berdasarkan pastinya keinginan calon mempelai. Pokoknya di sini terdapat beberapa form nikah yang harus diisi sama pihak calon mempelai. Terus kemudian kita langsung aja beralih ke halaman selanjutnya. Di sini ada input dokumen. Dan ini dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan sebagai persyaratan itu harus kita upload kan. Jadi di sini terdapat beberapa checklist yang bisa kita tandain gitu. Bagian mana aja yang udah kita iniin gitu, yang udah kita upload atau input. Terus kemudian di sini ada schedule, jadwal. Dimana kalau misalnya semuanya udah selesai, udah clear, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sukses memberikan informasi jadwal akad, nama calon suami, calon istri, tanggal akad nikah, hari, alamat, dan nikahnya itu di mana, di luar atau di KUA-nya gitu. Jadi ini bisa kita ada fitur cetak ataupun kembali. Jadi sistem dari alur aplikasinya itu seperti itu gitu. Mungkin
Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembali lagi kepada Aryo Pratama. Baik, terima kasih kepada rekan kita Adel. Jadi gimana teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Mungkin ya ada yang mau menambahi, tapi nanti bisa ditambahin di kolom komentar ya kan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Terus di sini mungkin tadi teman-teman udah ngelihat deskripsinya, udah ngelihat teori-teorinya, terus udah juga ngelihat penjelasan setiap bagiannya gitu, dari bagian halaman ini tuh fungsinya apa, halaman ini fungsinya apa. Terus di sini saya bakalan mencoba runningkan prototype dari aplikasi ini gitu. Oke, baik teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat tampilan dari aplikasi kami tadi udah dijelaskan juga sama rekan kita Adel. Jadi di sini saya bakalan nunjukin prototype-nya. Nih. Jadi ini dia prototype-nya. Jadi teman-teman bisa lihat alurnya. Ketika kita klik ini ke sini layannya ada garis-garis alurnya. Kita lihat dulu seberapa banyak gitu garis alurnya. Setelah ini bakal kita runningkan juga gitu. Oke, udah teman-teman lihat. Langsung saja kita runningkan ya kan. Oke, baik teman-teman. Ini jadi ketika kita buka aplikasi Enika, ini kami desain seperti ini, splash-nya Enika gitu. Baru di sini bacaan registration merit is sure gitu. Jadi mendaftar pernikahan itu mudah gitu. Jadi pakai aplikasinya mendaftar pernikahan itu mudah. Lanjut. Di sini ada tampilan start, udah dijelaskan oleh rekan kita Adel. Jadi di sini juga ada sedikit panduannya ya kan. Login, input data, tentukan hari, lokasi nikah, sah. Alhamdulillah. Kita mulai start. Ini ada buttonnya. Lalu di sini kita langsung sign in. Sign in kalau sudah ada punya akun. Kalau belum punya akun kita bisa register. Iya. Ini kita isi dulu, baru kita klik daftar, baru kita login kembali, baru kita klik sign in. Nah, kemudian kita masuk ke halaman home-nya gitu. Keren banget bukan? Iya, pasti keren ya kan. Oke, langsung aja lanjut. Ini udah dijelaskan oleh rekan kita Adel. Kita masuk ke news. Nih, berita. Ini seharusnya bisa di-scroll. Kemudian kita masuk ke schedule. Nah, nih. Jadi ketika kita masukkan nomor pendaftaran, kita masukkan password, udah kita masukkan, baru kita klik cek. Nah, di sini nanti dia akan muncul nomor pendaftarannya, sama di sini ada informasi jadwalnya gitu, schedule-nya. Namanya Adam Pratama, istrinya Nur Aisyah. Masya Allah. Nikahnya kapan nih? 29 Februari 2021. Baik, langsung kita back. Ketika sudah kita lihat bisa kita back. Ketika kita back nanti langsung muncul lagi ke sini. Kemudian kita bisa masuk ke halaman akun. Halaman akun di sini ada beberapa pengaturan kayak ubah profile, ada email, ada ubah password, sama ada pusat bantuan. Ketika kita logout, nah ketika kita logout ini bakal lari ke halaman login lagi gitu. Baru kemudian kita sign in lagi, dia masuk ke halaman ini. Baru langsung kita masuk ke fungsi inti gitu. Fungsi inti dari aplikasi ini itu yaitu pendaftaran nikahnya gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan prototype rancangan itu bakal kelihatan nih di mana letak buttonnya gitu. Kita klik yang icon love ini, button icon love. Nah, Masya Allah keren banget bukan. Baru masuk ke ini from pernikahan gitu. Kita bakal masukkan ini. Ini tadi udah dijelaskan oleh rekan kita. Baru kita next. Ini juga dijelaskan data calon suami, data calon istri. Kita next lagi. Nah, ini ada beberapa persyaratan berkas gitu ya kan, yang bakal harus kita lengkapi gitu. Kita checklist baru kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi, apakah Anda yakin data yang dilakukan sudah benar? Baru kita klik checklist. Nah, ini jadi bakal seperti ini gitu. Jadi button finish itu bakal otomatis muncul gitu, berfungsi. Kalau ini tadi nggak kita klik, ya kan? Kalau ini tadi nggak kita klik, kita hilang, nggak kita validkan gitu, nggak kita setujui, dia button finishnya nggak bakal muncul gitu. Kita klik, button finishnya bakalan muncul. Kemudian, nah, sukses. Ini halaman suksesnya gitu. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada paham lah ya tentang aplikasi ini. Kita lihat kembali alurnya. Nah, ini dia alurnya. Banyak sekali alurnya ya kan. Button ini larinya kemana? Ini dia tampilan prototypingnya gitu. Nah, gimana teman-teman? Udah hilang ya kan rasa penasarannya? Gimana buat rekan kita Adel, Bella, Rani? Udah puas untuk presentasi hari ini?
gitu dong. Udah puas banget ya kan. Baik, mungkin presentasi kami hari ini udah cukup sampai di sini aja gitu. Nanti buat teman-teman semua yang ingin bertanya, yang ingin memberikan saran gitu, itu bisa di kolom komentar, di bawah untuk memberikan saran dan komentarnya gitu. Mungkin terima kasih juga buat rekan kita Bella Adirani yang telah menjelaskan penjelasannya tadi. Terima kasih buat rekan-rekan. Terima kasih juga buat rekan-rekan atas kerjasamanya. Aplikasi ini udah selesai, alhamdulillah. Baik, mungkin teman-teman semua udah bosen ya kan, udah lama juga, udah berapa menit kami presentasi. Sampai ketemu di presentasi berikutnya gitu. Mungkin kita akan ketemu lagi di presentasi berikutnya atau pertemuan berikutnya gitu. Semoga aja kita tetap panjang umur dan dimuliakan oleh Allah untuk tetap mudah untuk silaturahmi gitu. Terus mungkin sekian dari saya. Saya mewakili rekan-rekan dari Bella Adelani mengucapkan maaf kepada teman-teman semua, mana tahu penjelasan kami ada yang kurang. Dan untuk teman-teman semua, kami sarankan untuk memberikan saran. Ini saran sangat kami butuhkan gitu, karena kan nggak ada yang sempurna gitu, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami butuh saran-saran dari teman-teman semua, saran dan kritiknya. Yang paling kami butuhkan tuh saran dan kritiknya gitu. Terus jika ada yang ingin bertanya juga kami perbolehkan di kolom komentar. Baik, atau ada closing statement dari rekan-rekan untuk menutup presentasi hari ini. Kata-kata penutup untuk dari rekan-rekan Bella Rani Adel. Nggak ada. Atau sudah cukup? Semoga presentasinya bisa menghibur dan juga edukasi buat teman-teman semua. Ya, semoga presentasi kita ini iya, amin. Semoga bermanfaat ya kan. Ini aplikasi ini sangat bermanfaat lagi gitu kan, pas di masa pandemik ini gitu ya kan. Kayak kita nggak pala ke KUA lagi gitu. Kita tinggal nganter berkasnya aja, mungkin kita nganter berkasnya terus tinggal nikahnya aja gitu ya kan. Nikah akad nikah sah gitu ya kan. Udah bahas nikah nih payah nih. Masya Allah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ali Ikhwan yang telah memberikan banyak ilmu kami sehingga kami bisa merancang prototipe dari aplikasi ini gitu. Baik, sekian dan kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.